Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kita telah sampai kepada perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Fama afsadahu hadzal maghruru." Maka apa yang telah dirusak oleh orang yang tertipu ini, bi'amalihi, dengan amal-amalnya, apa yang dia rusak itu aktsaru, lebih banyak, mimma, dari sesuatu, aslahahu, yang dia perbaiki, biaqwalihi, dengan perkataan-perkataannya. Jadi yang dirusak oleh orang yang tertipu ini, yaitu ulama su yang kemarin telah disebutkan, yang dirusak oleh orang yang tertipu ini dengan amal perbuatannya itu lebih banyak dari apa yang dia perbaiki dengan ucapannya. Karena la yastajri'ul jahilu, tidak akan berani orang yang bodoh, ala raghbah fid dunya, atas mencintai dunia, illa, kecuali, bistijra'il ulama, dengan beraninya para ulama. Jadi orang bodoh itu tidak akan berani mencintai dunia kalau ulamanya nggak ngajarin. Karena ulamanya ngajarin, maka orang awam itu lebih-lebihan di dalam mencintai dunia. Faqad sara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi ala ma'asihi. Faqad sara, sungguh telah menjadi, ilmuhu, ilmunya ulama su tadi, telah menjadi sababan, sebab, li jara'ati ibadillah, ilmunya ulama su tadi telah menjadi sebab untuk beraninya para hamba-hamba Allah atas memaksiati Allah. Wa nafsuhu al-jahilatu, dan nafsunya ulama su tadi, al-jahilatu, yang bodoh, nafsunya yang bodoh itu mudillatun, itu menjadi manja, ma'adzalika, bersama rojul yang ketiga tadi, bersama ulama su tadi. Tumanihi, nafsunya tadi itu memberi harapan kepadanya. Wa turajihi, sama, nafsunya memberikan harapan kepadanya. Wa tad'uhu, dan nafsunya mendorongnya, ila, kepada ayamuna, kepada dia menganggap berjasa, Allah, kepada Allah, biilmihi, dengan ilmunya. Jadi nafsunya tadi mendorong kepadanya supaya dia merasa berjasa kepada Allah dengan dia berilmu. Wa tukhayyilu ilaihi nafsuhu al-amaratu, wa tukhayyilu, dan menghayalkan, ilaihi, kepadanya, nafsuhu al-amaratu, nafsunya yang senantiasa mengajak kepada keburukan, itu menghayalkan kepadanya, annahu, bahasanya dia itu khairun, itu adalah orang yang terbaik, min katsirin min ibadihi, daripada kebanyakan hamba-hambanya Allah. Jadi nafsunya yang buruk tadi itu mendorongnya, itu menghayalkan kepadanya bahasanya dia adalah orang yang terbaik daripada kebanyakan hamba-hamba Allah. Maka kata Imam Ghazali, fakun, maka menjadilah kamu, ayyuhan thalibu, wahai penuntut ilmu, menjadilah kamu minal fariqil awal, yaitu dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang menjadikan ilmunya tadi sebagai bekal akhirat. Wahdar, dan menghindarlah kamu, antakuna, hindari olehmu, antakuna, kamu menjadi, minal fariqitsani, dari kelompok yang kedua, yaitu yang menjadikan agama sebagai penopang kehidupan dunianya. Fakam min musawwifin, alangkah banyaknya dari orang yang menunda-nunda amal, ajalahu al-ajalu,
segera datang kepadanya ajal. Betapa banyak orang yang menunda-nunda amal, ajalnya segera datang kepadanya. Qablat taubah, sebelum dia tobat. Fakhasira, sehingga dia merugi. Fa iyaka, hindari olehmu. Thumma iyaka, dengan sebenar-benar penghindaran. Hindari olehmu antakuna, kamu menjadi minal fariqi tsalits, dari kelompok yang ketiga, yaitu ulama su. Fatahlika, sehingga kamu binasa, halakan dengan kebinasaan, la yurja ma'ahu falahuka, yang tidak bisa diharapkan ma'ahu, bersama kebinasaan tadi, falahuka, keberuntunganmu. Wala yungtadharu, dan tidak bisa ditunggu, solahuka, kebaikanmu. Fa in qulta, jika kamu bertanya, fama bidayatul hidayah li ujarriba nafsi fiha, maka apa itu bidayatul hidayah, untuk aku menguji nafsuku fiha, dengan bidayatul hidayah. Kata Imam Ghazali, fa'lam, ketahuilah ketahuilah anna bidayataha zahirut taqwa. Ketahuilah bahasanya permulaan hidayah itu adalah zahirut taqwa, takwa secara zahir. Wa nihayataha, dan sesungguhnya puncaknya hidayah itu adalah batinut taqwa, yaitu takwa secara batin. Jadi permulaan hidayah itu adalah zahirnya takwa, sedangkan puncaknya hidayah itu adalah takwa secara batin. Fala akibata, maka tidak ada akibat yang baik, illa, kecuali littaqwa, kecuali untuk takwa. Wala huda, dan tidak ada petunjuk, illa, kecuali lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa taqwa, adapun takwa, itu ibaratun, itu gambaran, anim titali awamirillah, dari melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Fahuma, adapun keduanya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu qismani, itu dua bagian. Wa ana musyirun ilaika, dan aku mengisyaratkan, wa ana usyiru alaika, dan aku mengisyaratkan kepadamu, bijumalin, dengan sejumlah mukhtasaratin, yang ringkas, min zahiri ilmi taqwa, dari zahirnya ilmu taqwa, fil qismaini, pada dua bagian, jami'an, secara bersama-sama. Jadi kata beliau, wa ana usyiru alaika, dan aku akan mengisyaratkan kepadamu dengan sejumlah ringkasan dari zahirnya ilmi taqwa pada dua bagian secara bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk kepada al-qismul awalu, bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini fitoat, di dalam menjelaskan tentang ketaatan-ketaatan. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, anna awamirallah, bahasanya perintah-perintah Allah itu faraidu wa nawafilu. Ada yang fardu-fardu, ada yang sunnah-sunnah. Fal fardu, adapun perintah yang fardu, itu ra'sul mal, itu adalah modalnya. Jadi perintah Allah yang fardu itu adalah ra'sul mal, yaitu modalnya. Wabihi, dan dengan perintah Allah yang fardu tadi, tahsulun najah, hasillah keselamatan. Wa naflu, adapun perintah Allah yang sunnah, waribhu, itu adalah keberuntungan. Wabihi, dan dengan nafal, dengan perintah Allah yang sunnah tadi, al-fauzu bid-darajat,
akan mendapatkan, akan memperoleh derajat-derajat yang tinggi di surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ma taqarraba ilayya, tidak bisa mendekatkan diri kepadaku al-mutaqarribun, orang-orang yang mendekatkan diri bimithli ada imaftaratuhu alaihim, seperti menunaikan apa yang telah aku fardukan alaihim atas mereka. Wala yazalul abdu, dan senantiasalah hamba yataqarrabu ilayya, dia mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, maka ketika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya, alladhi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu, dan aku menjadi penglihatannya, alladhi yubsiru bihi, yang dia melihat dengannya. Wa lisanahu, dan aku menjadi lesannya, alladhi yantiqu bihi, yang dia berucap dengannya. Wa yadahu, dan aku menjadi tangannya, allati yabtishu biha, yang dia menggenggam dengannya. Wa rijlahu, dan aku menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang dia berjalan dengannya. Walan tasila ayyuhat talibu, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa sampai ayyuhat talibu, wahai penuntut ilmu, kamu tidak akan bisa sampai ilal qiyam bi awamirillah, kepada melaksanakan perintah-perintah Allah. Sekali-kali kamu tidak akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah illa kecuali bimuraqabati qalbika, kecuali dengan mengawasi hatimu, wa jawarihika, dan mengawasi anggota-anggota badanmu, fi lahadhatika wa anfasika, di setiap detik-detikmu, wa anfasika, dan setiap nafas-nafasmu, min hini tumsi, dari semenjak kamu berada di sore hari, ila hini tusbihu, sampai semenjak kamu berada di pagi hari. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.